Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spiritual Override part ke-6-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Terlihat di menara, gerombolan binatang buas pun akan menyerbu dan juga menyerang menara. Tapi untungnya bantuan datang tepat waktu dari prajurit kekaisaran. Setelah hal tersebut, senior Yang Feng mengetahui bahwa kapal menara menyembunyikan kekuatan aslinya, dikarenakan ia adalah salah satu dari sekte Tianyan. Sementara para prajurit kekaisaran hampir selesai membersihkan gelombang binatang. Di sisi lain, senior Yang Feng dan wali kota, mereka pun bergegas menuju desa Laujia, dikarenakan khawatir kepada Cuyun. Sementara Cuyun sendiri memakan pil agar kekuatannya lebih kuat lagi. Kemudian ia pun langsung menyerang orang itu. Namun bawahan sekte Tianyan menggunakan laulan agar Cuyun ragu untuk menyerangnya. Hingga pada akhirnya ia pun menggunakan sulingnya kembali untuk menyerang Cuyun menggunakan para serigala. Tapi Kuan Yu tiba di sana dan ia pun menyelamatkan Cuyun dari serigala yang bisa teleport. Hal itu pun membuat mereka berdua terpental ke dalam kobaran api. Terlihat di saat itu, bawahan sekte Tianyan yang mengira Cuyun sudah mati, ternyata Cuyun masih hidup dan memangku Kuan Yu di sana. Terlihat kekuatan Phoenix juga muncul akibat dipicu oleh kobaran api. Setelah hal itu, Kuan Yu pun mengatakan ia telah membayar hutangnya di turnamen waktu itu. Lalu Cuyun pun menggunakan kekuatan Phoenix untuk mengalahkan bawahan dari sekte Tianyan. Setelah hal tersebut, Cuyun juga menggunakan seruling bawahan sekte Tianyan untuk membunuh orang tersebut. Tapi setelah hal itu, muncullah tuan muda dari sekte Tianyan. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin mengetahui teknik kultivasi dari Cuyun, dikarenakan Cuyun bisa menerobos ke tahap 4 pengumpulan jiwa. Mendengar hal tersebut, Cuyun pun langsung menyerangnya. Namun, serangan tersebut dengan mudah dihalau olehnya. Kemudian Cuyun pun menanyakan apa yang diinginkan oleh Tuan Muda. Tuan Muda bilang ia mewakili sekte Tianyan untuk meminta maaf kepada Cuyun, sekaligus mengundangnya ke sekte Tianyan. Ditambah lagi, Tuan Muda juga akan memberikan teknik naga terbang kepada Cuyun. Namun tampaknya Cuyun menolak hal tersebut. Tapi Tuan Muda mengatakan jika Cuyun berubah pikiran, Tuan Muda akan membantunya. Setelah hal itu, Tuan Muda pun pergi sembari membawa bawahannya. Kemudian Kuan Yu pun mengembalikan jaket yang diberikan Cuyun sebelumnya. Di saat itu, Cuyun berniat membawa laulan pergi. Namun tiba-tiba saja Cuyun langsung pingsan dikarenakan efek obat yang ia telan sebelumnya. Tapi untungnya wali kota dan senior Yang Feng tepat waktu untuk menolong Cuyun. Mereka pun mengetahui bahwa lautan spiritual Cuyun kosong, dikarenakan Cuyun memaksa kekuatan spiritualnya saat melawan sekte Tianyan. Setelah hal tersebut, Cuyun pun langsung terbangun di tempat buku reinkarnasi. Ditambah lagi, Cuyun bisa langsung bangun dikarenakan berkat kekuatan penyembuh dari Phoenix. Tak lama setelah hal itu, senior Yang Feng pun mengecek keadaan Cuyun. Ia pun tidak menyangka dalam 2 hari kekuatan spiritual Cuyun sudah stabil. Terlihat senior juga menyesal dikarenakan ia terlambat untuk menolong Cuyun. Di saat itu, Yandu juga meminta maaf dikarenakan ia tidak bisa melindungi Cuyun. Tapi Cuyun bilang bahwa ia baik-baik saja. Terlebih lagi, Cuyun juga mengajak Laulan untuk tinggal bersamanya, dikarenakan ayah Laulan sudah menghilang. Namun saat itu Laulan berpikiran bahwa Cuyun akan menikahinya. Setelah hal itu, Cuyun pun akan melanjutkan perjalanan. Ia pun menyuruh Yandu untuk kembali ke kota Shifeng untuk mengobati lukanya. Cuyun juga mengatakan bahwa masalah dengan sekte Tianyan sudah dibereskan. Ia juga meminta wali kota untuk mengantarkan Yandu ke kota Shifeng. Setelah hal tersebut, Cuyun dan lainnya pun menaiki kuda untuk sampai ke kota kaisaran. Saat itu, senior Yang Feng pun meminta Laulan untuk memanggilnya kakak tertua. Namun Laulan bilang ia dengar dari desanya bahwa orang dari sekte Lin Xiao sangat ramah. Namun berbeda dengan senior Yang Feng yang sikapnya seperti ini. Tapi senior mengatakan sekte Lin Xiao unggul dalam kekuatan spiritual daripada sekte Yunmeng.
Senior juga menjelaskan Cuyun bisa masuk ke gedung Lin Xiao dan juga memilih harta di sana, dikarenakan Cuyun adalah salah satu murid inti. Senior Yan Feng juga menyarankan kepada Cuyun agar memilih teknik peringkat suci nanti. Mendengar hal itu, Cuyun mengatakan bahwa teknik tersebut memang cocok untuknya. Setelah hal itu, senior pun menjelaskan bahwa batu spiritual yang ada di gerbang kota yaitu digunakan untuk mempertahankan kota. Di saat itu, Cuyun pun mengetahui ia datang ke kota ini yaitu untuk menyelidiki pembantaian keluarga Chu 16 tahun lalu dan juga meningkatkan kultivasi Cuyun dengan cepat agar ia bisa menyelamatkan Liu Xiang nanti. Setelah ada di gerbang, penjaga di sana pun meminta senior Yan Feng untuk menunjukkan token hitam murid inti. Hingga pada akhirnya Cuyun pun menunjukkan token tersebut. Melihat hal itu, mereka pun langsung meminta maaf kepada Cuyun dan juga mempersilahkan mereka masuk. Setelah di dalam, terlihat tetua Go pun memantau Cuyun dan lainnya. Dan ia pun langsung mengirim pesan kepada seseorang. Sementara itu, Cuyun mengatakan lebih baik mereka cepat langsung masuk ke sekte. Di saat itu juga terlihat diadakannya arena Feng Yun, yang ternyata dua murid dari sekte Lin Xiao akan bertarung, yaitu untuk memperebutkan posisi pos penjaga. Para penonton juga berkumpul untuk melihat pertarungan tersebut. Senior Yang Feng menjelaskan kepada Cuyun bahwa ini adalah aturan khusus dari Kekaisaran Liu Yun. Jika ada yang mempunyai masalah, maka mereka akan menyelesaikannya di arena pertarungan. Terlihat di sana juga ada patung Jenderal Wu, dan ternyata ialah yang mengusulkan pertarungan ini. Kemudian senior Yang Feng pun akan pergi, sementara Cuyun tetap di sini untuk melihat pertarungan mereka. Namun tiba-tiba saja ada gerombolan kuda yang lewat, yang menyebabkan Laulan pun terlempar dari kudanya. Di saat itu orang itu pun menyalahkan Laulan dikarenakan menghalangi jalannya. Cuyun pun mengatakan bahwa orang itu buta dikarenakan tidak bisa melihat jalan. Mendengar hal tersebut, ia pun menjadi geram. Kemudian ia pun menggunakan hewannya untuk menyerang Cuyun. Namun dengan mudah Cuyun pun langsung mengalahkan hewan tersebut. Setelah hal itu, ia pun menyuruh bawahannya untuk mengepung Cuyun. Bawahannya pun mengatakan bahwa tuannya adalah pangeran kedua yaitu Lin Chen Xiao, yang ternyata adalah salah satu dari keluarga besar. Ditambah lagi, Cuyun juga berani membuatnya marah. Namun, Cuyun mengatakan bahwa ia hanya ingin menertibkan orang sombong seperti Chen Xiao. Mendengar hal tersebut, Chen Xiao pun berniat akan membunuh Cuyun, dikarenakan ia dikalahkan oleh Cuyun. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya untuk menyerang Cuyun. Namun di saat itu tetua Ye pun muncul di sana untuk menghentikan hal itu. Tapi Chen Xiao dan bawahannya mengatakan mereka hanya ingin membela diri dikarenakan telah disakiti oleh Cuyun. Mendengar hal itu, tetua Ye pun meminta penjelasan kepada Cuyun. Saat itu Laulan pun menjadi saksi dengan mengatakan bahwa Chen Xiao dan bawahannya yang telah menabrak dirinya. Kemudian tetua Ye pun menanyakan Cuyun berasal dari mana, dikarenakan ia belum pernah melihat Cuyun sebelumnya. Hingga akhirnya senior Yang Feng pun menjelaskan bahwa Cuyun ini adalah murid pusat yang direkrut oleh tetua Yang. Mendengar hal itu, tetua Ye pun menyuruh Chen Xiao untuk meminta maaf kepada Cuyun. Namun tampaknya Cuyun tidak menanggapi permintaan maaf dari Chen Xiao. Kemudian tetua Ye pun akan mengantarkan Cuyun ke aula sebagai permintaan maafnya. Setelah hal itu, ketika menaiki elang, tetua Ye pun menjelaskan seluruh bagian kekaisaran, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Sedangkan di pusat kota ada 5 sekte di sana, dan di sebelah utara adalah istana kekaisaran Liu Yun. Terlihat di sana juga ada zona arena yang mana di dalamnya terdapat semua murid sekte termasuk Kuan Yu yang sedang berada di tempat tersebut. Setelah hal itu, terlihat mereka pun menyambut seorang kembang desa dari desa Lin Xiao. Mereka berkumpul dikarenakan ini kesempatan langka untuk melihatnya. Namun, tiba-tiba saja Kijang yang membawa kembang desa tersebut, ia pun mengamuk yang membuat kembang desa terjatuh tepat di pangkuan Cuyun. Melihat hal tersebut, para murid di sana pun menjadi kesal kepada Cuyun dikarenakan telah menodai dewi mereka.
Kemudian Cuyun bilang apakah Nonashu akan terus duduk di badannya. Namun justru Nonashu langsung menampar Cuyun. Setelah hal itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itu senior Ye mengatakan bahwa di depan adalah sekte Lin Xiao. Di sisi lain ternyata sudah ada yang menunggu Cuyun di depan pintu sekte. Dan ia adalah Ryu Yun. Ia pun mengatakan kepada senior Yan Feng bahwa ia hanya menunggu pintu sekte dan juga tidak akan membiarkan sampah seperti Cuyun masuk. Namun senior Ye bilang bahwa Ye Yun tidak boleh kasar seperti itu, dikarenakan Cuyun adalah murid pusat yang direkrut oleh Tetua Yang. Mendengar hal itu, mereka pun tidak terima, dikarenakan Cuyun masuk jalur belakang untuk menjadi murid utama. Dikarenakan setidaknya harus peringkat spiritual bumi yang menjadi murid pusat. Terlihat Ye Yun dan murid sekte Lin Xiao lainnya tidak puas. Ditambah lagi Cuyun menjadi murid pusat tanpa lulus ujian. Hingga pada akhirnya Ye Yun pun meminta Cuyun untuk menyerahkan token murid utama. Kemudian dikarenakan Cuyun tidak mau menyerahkannya, terjadi pertarungan di antara mereka. Terlihat di saat itu Cuyun pun terkena serangan dari Ye Yun. Namun ketika Ye Yun akan menyerang Cuyun kembali, senior Yang Feng pun menghajar Ye Yun di sana. Ia juga bilang bahwa Ye Yun sangat lancang dikarenakan berniat membunuh murid dari sekte yang sama. Tak lama setelah hal itu, Tetua Xiao Ting pun muncul di sana. Ye Yun pun mengatakan bahwa senior Yan Feng menghajarnya, yaitu untuk melindungi orang luar. Mendengar hal tersebut, Tetua Xiao pun menanyakan apakah itu benar. Senior pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya, dan Ye Yun lah yang membuat kerusuhan di sini. Namun justru Tetua Xiao juga tidak terima dikarenakan Cuyun bisa menjadi murid utama hanya dengan tingkatan 4 pengumpulan jiwa. Saat itu senior Ye mengetahui bahwa Tetua Xiao ini bermusuhan dengan Tetua Yang. Kemudian ia pun pergi untuk memanggil Tetua Eksekutif. Di saat itu Cuyun mengatakan bahwa rumor itu benar, bahwa benar ia telah mengalahkan Tetua Gu. Ditambah lagi 4 sekte ingin merekrutnya. Mendengar hal itu, para murid pun menduga bahwa Cuyun menggunakan cara curang untuk menyerang Tetua Gu. Kemudian Tetua Xiao mengatakan jika Cuyun ingin menjadi murid pusat, maka Cuyun harus mengikuti ujian. Hal itu pun dibenarkan oleh Ye Yun, dikarenakan ini adalah keadilan bagi seluruh murid sekte Lin Xiao. Mendengar hal tersebut, para murid lainnya pun mendukung apa yang dikatakan oleh Ye Yun. Namun tak lama setelah hal itu, seorang tetua dengan aura petir muncul di sana. Dan ternyata ia adalah tetua eksekutif, yaitu Tetua Tie. Ia mengatakan siapa yang membuat kerusuhan di sini. Tetua Xiao pun mengatakan ini dikarenakan Cuyun bisa masuk murid utama tanpa ujian. Kemudian Cuyun pun menunjukkan token murid pusatnya. Melihat hal itu, Tetua Tie bilang bahwa di sekte Lin Xiao semuanya menghormati aturan. Dan jika Cuyun tidak layak menjadi murid pusat, maka jangan salahkan ia jika bertindak kejam. Hingga akhirnya Tetua Xiao mengatakan dikarenakan Cuyun ingin membuktikan dirinya, maka ujian Cuyun adalah menghabiskan waktu 7 hari di hutan berkabut. Mendengar hal itu, para murid lain pun membicarakan bahwa hutan berkabut tersebut sangat berbahaya. Tetua Xiao juga menambahkan jika Cuyun berhasil melakukannya, maka Cuyun akan diterima sebagai murid utama. Namun di saat itu Ye Yun dan gengnya pun meremehkan Cuyun dikarenakan hanya mempunyai senjata spiritual tingkat 1. Sementara itu di sisi Nonashu, ia menjadi penasaran kepada Cuyun dikarenakan walaupun kekuatan spiritual Cuyun lemah, akan tetapi Cuyun bisa menang dalam turnamen bela diri. Terlihat teman Nonashu juga menggoda Nonashu dikarenakan bisa memahami Cuyun. Namun di sisi Cuyun, ia pun menerima ujian ini, walaupun ia sudah diperingati oleh senior Yan Feng. Setelah hal itu, senior Yang Feng pun memperingati Cuyun kembali bahwa ini adalah jebakan agar Cuyun menerima ujian ini. Dan ia pun menyarankan untuk menunggu guru yang terlebih dahulu.
Tapi Cuyun akan tetap melakukan ujian ini, yaitu untuk membungkam mereka semua. Kemudian Cuyun pun menyuruh senior Yan Feng untuk mengantar Laulan pada orang dari sekte Yunmeng. Dan ternyata Cuyun menyuruh tuan muda sekte Tianyan untuk menjaga Laulan. Dan nantinya Cuyun pun akan memikirkan tawaran ia kembali. Di sisi lain, Tetua Gu pun bekerjasama dengan Tetua Xiao untuk membunuh Cuyun. Ditambah lagi, Tetua Gu juga masih penasaran teknik apa yang dipakai oleh Cuyun untuk menyerangnya. Maka dari itu, Tetua Gu pun harus memastikan Cuyun mati ketika di hutan berkabut. Esok harinya, Tetua Xiao pun mengatakan ia membuka ujian ini, yaitu untuk melindungi aturan sekte Lin Xiao. Ia juga bilang jika dapat menghabiskan 7 hari di hutan berkabut, maka dipastikan murid tersebut lulus. Kemudian Tetua Tie pun membuka portal untuk masuk ke hutan berkabut. Terlihat Tetua Xiao juga menyuruh para murid memakai gelang jika ingin pergi ke hutan berkabut. Namun jika kehilangan gelang itu hanya bisa menunggu untuk dijemput. Hingga akhirnya ujian pun dimulai. Terlihat Cuyun dan lainnya pun berjalan menuju pintu portal. Saat itu Yeyun dan gengnya pun meremehkan Cuyun, dikarenakan Cuyun pasti akan mati di hutan berkabut nanti. Namun di saat itu Cuyun pun menghilangkan ketakutannya, dikarenakan ia pasti bisa mengalahkan semua binatang buas yang akan menyerangnya. Setelah hal tersebut, Cuyun pun masuk ke hutan berkabut. Setelah masuk, Cuyun pun mengatakan bahwa ia harus mencari sumber air, dikarenakan masih 7 hari lagi berada di hutan berkabut ini. Kemudian ketika Cuyun berjalan, ia pun diikuti banyak orang. Hingga pada akhirnya Cuyun pun menyuruh orang itu keluar. Dan ternyata ia adalah Yeyun dan komplotannya. Saat itu Yeyun bilang bahwa ia akan membunuh Cuyun dikarenakan telah mempermalukannya di depan banyak orang. Hingga pada akhirnya Yeyun pun menyuruh 2 bawahannya untuk menyerang Cuyun. Namun dengan mudah Cuyun pun mengalahkan 2 bawahan tersebut. Setelah hal itu, Cuyun pun diserang kembali oleh 2 orang bawahan Yeyun. Hingga pada akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran di sana. Namun di saat itu Cuyun pun terdesak dan akhirnya terkena serangannya. Namun ternyata Cuyun hanya berpura-pura dan bawahan Yeyun pun terkena serangan dari temannya sendiri. Kemudian satu bawahan Yeyun yang melihat hal itu, ia pun melarikan diri dikarenakan tidak mau melawan Cuyun. Namun Cuyun tidak akan membiarkan hal itu. Hingga pada akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkannya. Tapi tiba-tiba saja Cuyun pun terkena serangan mendadak dari Yeyun yang menyerangnya. Setelah hal itu Cuyun pun bertarung sebentar dengan Yeyun. Hingga akhirnya ia pun melarikan diri dikarenakan terluka. Mengetahui hal tersebut, Yeyun pun menyalakan sinyal untuk memanggil komplotannya. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya untuk mengejar Cuyun. Di sisi lain terlihat Cuyun pun berhenti di sungai. Namun ia menjadi heran mengapa di hutan sebesar ini ia sangat mudah ditemukan. Hingga pada akhirnya Cuyun pun ditemukan kembali. Dan akhirnya dikejar-kejar oleh bawahan Yeyun. Sementara itu Kuan Yu pun mengingat ia diperintah oleh Tetua Gu untuk memberikan cacing pemakan roh kepada Cuyun. Tetua Gu juga memasukkan cacing tersebut kepada mulut Kuan Yu. Tetua Gu juga memberikan obat untuk menahan cacing tersebut selama 3 hari. Dan setelah Kuan Yu memindahkan cacing tersebut kepada Cuyun, Kuan Yu pun akan diberikan obat penawarnya. Tetua Gu melakukan hal ini dikarenakan ia tidak ingin Cuyun menjadi murid inti. Kembali kepada Cuyun yang tiba di kawanan binatang buas. Terlihat komplotan Yeyun yang melihat hal tersebut. Mereka pun menduga Cuyun akan mati karena dikepung oleh binatang buas. Namun justru merekalah yang dikejar-kejar oleh para binatang buas.
dikarenakan Cuyun memakai seruling yang sebelumnya ia dapatkan dari bawaan sekte Tian. Setelah hal itu, Cuyun pun akan pergi ke sungai untuk mengambil air. Tapi di saat itu, Cuyun pun melihat Kuan Yu di sana. Cuyun pun menanyakan mengapa Kuan Yu ada di sini. Kuan Yu pun mengatakan ia di sini untuk membunuh Cuyun. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Namun pastinya Cuyunlah yang menang dalam pertarungan tersebut. Kemudian setelah kejadian tersebut, Cuyun pun memijat kaki Kuan Yu. Dikarenakan tadi Cuyun melihat kaki Kuan Yu kesakitan. Di saat itu Cuyun juga mengatakan Tetua Gu tidak menyerah dengan mengirim Kuan Yu ke sini untuk membunuhnya. Tapi Kuan Yu bilang ia harus membunuh Cuyun sebelum orang lain yang melakukannya. Ditambah lagi Kuan Yu juga menanyakan kabar tentang Liu Xiang. Namun terlihat Cuyun tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba saja Kuan Yu pun langsung mencium Cuyun. Kuan Yu melakukan hal tersebut untuk memindahkan cacing pemakan roh kepada Cuyun. Di sisi lain, terlihat para pangeran dari sekte Yunmeng membicarakan Cuyun. Dikarenakan Cuyun yang sangat merepotkan. Bahkan sekte Yunmeng saja memburu Cuyun untuk dibunuh. Mereka juga tidak khawatir dengan keluarga Sui. Dikarenakan keluarga Sui saja bergantung pada mereka. Tak lama setelah hal itu, ajudan pun melapor pada pangeran kedua bahwa Kuan Yu sudah kembali. Setelah Kuan Yu tiba di sana, ia pun mengatakan bahwa ia telah menjalankan perintah dengan baik. Setelah hal tersebut, Kuan Yu pun akan kembali bersama pangeran kedua. Sementara saudara pangeran kedua yaitu Jiao Hao, ia pun akan pergi yaitu untuk melihat keadaan Cuyun. Kembali kepada Cuyun yang sedang rebahan. Dan tiba-tiba saja ia pun dikepung oleh Yi Yun dan komplotannya. Terlihat di situ Yi Yun pun menjadi sangat marah dikarenakan Cuyun menggunakan binatang buas untuk menyerangnya. Hingga pada akhirnya mereka pun akan membunuh Cuyun. Dikarenakan mereka juga mengetahui bahwa sebelumnya Cuyun terluka. Mendengar hal tersebut, Cuyun bilang ia akan membereskan masalah ini dengan mereka. Namun setelah pertarungan terjadi sebentar, Cuyun pun melarikan diri dari sana. Setelah hal itu, terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Tapi sayangnya, Cuyun pun terkena serangan dari komplotan Yi Yun. Kemudian Cuyun pun bersembunyi di pohon. Namun akhirnya ia ketahuan. Hingga pada akhirnya Cuyun pun terkepung. Lalu Cuyun pun mengeluarkan kekuatannya untuk mengalahkan mereka semua. Melihat hal tersebut, Yi Yun pun menjadi terkejut. Namun Cuyun bilang bahwa luka ia sebelumnya sudah pulih. Yi Yun juga tidak menyangka bahwa sekarang Cuyun berada di tingkat 3 spiritual langit. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat masing-masing dari mereka mengeluarkan serangan yang hebat. Akibat serangan mereka, terjadilah bentrokan dahsyat di sana. Dan akhirnya Yi Yun pun terpental akibat serangan tersebut. Kemudian Cuyun pun mengatakan bahwa ini bukanlah kekuatan sejatinya. Mendengar hal itu, Yi Yun pun menjadi sangat marah. Hingga akhirnya Yi Yun pun mengeluarkan kekuatan aslinya. Melihat hal tersebut, Cuyun pun mengetahui dikarenakan menyegel monster roh di bela dirinya. Ditambah lagi, Cuyun juga bisa mencium bau darah dari ribuan orang yang dikorbankan untuk menyegel monster tersebut. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun terlihat Cuyun terdesak diserang oleh Yi Yun. Terlihat di sana juga ada Kuan Yu yang sedang melihat pertarungan mereka. Sementara itu di aula ujian, para tetua dan lainnya pun sedang memantau para murid yang sedang menjalani ujian. Terlihat di saat itu senior Yan Feng mengatakan bahwa gelombang binatang buas telah berlangsung selama 5 hari. Tapi pertarungan sengit baru saja dimulai. Senior Ye dan lainnya juga tidak menyangka Cuyun bisa bertahan di hutan selama ini.
Ditambah lagi bisa bertarung seimbang dengan Yiyun. Kembali kepada Chuyun, ia pun mengetahui bahwa kekuatan kecepatan Yiyun saat ini mungkin ada di tingkat bumi. Terlihat di saat itu Yiyun pun terus menyerang Chuyun. Tapi di sisi Chuyun ia pun hanya terus menghindar. Ditambah lagi Chuyun tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Setelah hal tersebut, dengan percaya diri Yiyun bilang hanya ia yang pantas menjadi murid inti. Namun di sisi Chuyun ia pun sudah pulih dari lukanya. Dan ternyata itu berkat kekuatan Phoenix. Setelah hal itu, terjadilah bentrokan hebat di antara mereka. Dan pastinya Chuyun pun berhasil mengalahkan Yiyun. Tapi setelahnya, Chuyun pun merasakan kekuatan spiritualnya tiba-tiba saja menghilang. Saat itu, Yiyun yang sudah kalah, ia pun mengatakan bahwa pastinya Chuyun akan mati di hutan ini, dikarenakan Chuyun kehilangan kekuatan spiritualnya. Tapi Chuyun bilang bahwa ia tidak boleh mati di sini, dan juga harus lulus dari ujian ini. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun akan langsung membunuh Yiyun. Namun di saat itu Chuyun pun menjadi ragu dikarenakan Yiyun memprovokasinya. Tapi tak lama setelah hal itu Chuyun pun terpental dikarenakan ledakan kekuatan yang hebat. Dan ternyata itu adalah tetua Jiao Hao dari sekte Yunmeng. Dengan marah ia mengatakan berani sekali Chuyun membunuh Tuan Li. Oke guys, sekian dulu dari Spirit Soul Severide part ke-6-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Daripada itu, terus pantengin channel Imam Tanto, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga berdoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.